Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1505 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur, pasal 125, ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur ini memberikan kita satu kekuatan iman yang luar biasa. Amin. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena firman Tuhan ini katakan bahwa orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya menangkap pesan di sini begini, bahwa orang percaya itu adalah orang yang kuat imannya. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang datang silih berganti, bagaikan badai yang menerpa kita orang percaya, tetapi iman orang percaya tidak pernah goyah. Tetap tegak berdiri seperti gunung Sion yang tidak goyang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Betul. Orang percaya mereka mengalami juga pergumulan, mereka susah, mereka menderita, bahkan ada yang teraniaya. Nyawa jadi taruhannya, tetapi iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan kita tidak akan pernah goyah. Apalagi terlepas, tercabut, tidak akan pernah. Karena kita percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita setiap waktu. Amin. Inilah dasar iman kita, bahwa Tuhan adalah setia. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dialah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Ayat 2 ini meneguhkan kita. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kenapa saya katakan ayat ini meneguhkan iman kita? Karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan mengelilingi orang percaya. Amin. Tuhan menyertai setiap pribadi yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu saya percaya kita semua akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Kenapa kita sangat percaya diri mengatakan bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang? Ayat 3. Perhatikan. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar, mereka akan hancur, mereka akan direndahkan, mereka akan dipermalukan, mereka akan dikalahkan sebab Tuhan ada di pihak kita, orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ayat 4 dan ayat 5. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup. Selain mereka hidup, harus kuat imannya dan dekat intim dengan Tuhan, orang percaya juga harus memiliki karakter yang kuat, yang menjadi ciri khas sebagai orang percaya. Yang pertama, orang percaya selalu melakukan kebaikan. Amin. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita Allah yang maha baik. Dia selalu melakukan hal-hal yang baik buat saudara dan saya, orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama. Melakukan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang baik. Walaupun kita mungkin dijahati oleh orang lain, kita difitnah, tetapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah lihat orang yang kerasukan setan? Apa yang masuk pada orang tersebut, maka orang itu akan berperilaku seperti apa yang masuk dalam tubuhnya. Betul? Kalau dia kemasukan roh monyet, maka orang itu akan berperilaku seperti monyet. Betul? Kalau ia masuk suster ngesot, maka orang yang dirasuki akan bertingkah seperti suster ngesot tadi. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Karena Yesus Tuhan yang merasuki kita, dalam tanda kutip, yang ada di dalam diri kita, maka kita harus berperilaku atau memiliki karakter sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Satu anomali atau satu keanehan apabila saudara mengaku orang percaya tetapi saudara berperilaku seperti iblis. Saudara melakukan semua hal-hal yang jahat. Itu yang saya katakan satu keanehan atau anomali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Seseorang yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti di dalam dirinya ada Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang masuk, yang menguasai dirinya. Sehingga yang keluar dari karakternya adalah semua yang baik. Hal-hal yang baik. Perkara-perkara yang baik. Perkataan yang baik. Perilaku yang baik. Amin. Itu yang terekspresi keluar di dalam dirinya. Karena Roh Kudus yang ada, masuk, menguasai hidupnya. Makanya yang keluar saudara buah-buah roh. Amin. Mari kita menjadi agen Tuhan di muka bumi dengan menjadi orang yang baik. Mungkin dulu saudara dikenal dengan orang yang jahat, cemar, rese, suka marah, emosional. Tapi sekarang karena kita sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga hidup kita berubah. Amin. Berubah menjadi orang baik. Amin. Kenapa menjadi orang yang baik? Karena ada Yesus yang penuh kasih di dalam hati kita. Makanya kita yang dulunya jahat, sekarang berubah menjadi orang yang baik. Amin. Yang kedua saudara, orang percaya selalu melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. So, perhatikan ayat 4b di sana dikatakan, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Saya yakin
Orang yang ada Yesus dalam dirinya, dia selalu memberikan yang paling terbaik buat Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Sesuatu yang selalu berkenan di mata Tuhan adalah sesuatu yang dikerjakan dengan ketulusan hati. Amin. Kenapa? Tuhan berkenan dengan perkara-perkara seperti itu. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Bukan penampilan yang Tuhan lihat. Bukan hasil yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hati kita. Tulus apa bulus? Apa modus? Tuhan tahu. Orang yang melakukan dengan ketulusan hati, pasti ada Kristus, ada kasih Yesus di dalam hidupnya. Amin. Orang yang melakukan dengan tulus hati, pasti memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Orang yang melakukan dengan tulus hati, pasti tidak akan menuntut balas. Orang yang melakukan dengan tulus hati pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan pengertian buat kita, bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan. Amin. Untuk kepala desa saja kita memberikan yang terbaik, untuk Pak Bupati saja kita memberi yang terbaik, untuk Pak Gubernur saja kita memberi yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Harus yang excellent, harus yang paling terbaik. Amin. Lakukan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, lakukan itu semua dengan ketulusan hati. Karena yang Tuhan lihat, hati saudara. Amin. Yang ketiga, orang percaya selalu berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang berbelat-belit, berjalan seperti ular. Tuhan tidak suka kepada orang yang serong jalannya. Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 7 berkata begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau saudara dan saya berjalan lurus di jalan Tuhan. Amin. Tidak kompromi, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara lihat kisah Nabi Yunus. Ketika dia menyimpang dari firman Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi masalah. Ombak besar menerjang perahu yang dia tumpangi. Dia dibuang ke dalam laut dan ditelan ikan besar. Untung, di dalam perut ikan itu, dia bertobat, saudara. Akhirnya, ikan besar itu memuntahkan dia. Dan akhirnya, Nabi Yunus bisa selamat dan dia pergi ke Niniwe. Untuk apa dia pergi ke sana? Untuk melakukan perintah firman Tuhan. Untuk memberitakan kabar keselamatan buat orang-orang Niniwe. Haleluya. Apa yang terjadi kemudian? Karena Yunus melakukan firman Tuhan, Niniwe bertobat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saudara, kalau saudara betul-betul melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara sehari-hari, maka saya pastikan saudara setiap hari, setiap menit, setiap detik,
mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Saudara mau mengalami hal-hal yang luar biasa, ajaib, heran bersama dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Di saat saudara melakukan firman Tuhan, di sana saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Orang percaya memiliki karakter yang kuat, yang menjadi ciri khas orang percaya. Yang pertama, orang percaya itu selalu melakukan kebaikan. Apapun yang dilakukan, dikatakan orang kepada dia, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Orang percaya selalu melakukan dengan ketulusan hati. Dia tidak mencari muka, dia tidak mencari panggung, tetapi dia selalu mengerjakan segala sesuatu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada dia dengan tulus hati. Mau dihargai, mau dihormati, ataupun tidak. Itu bukan yang dia cari. Dia melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Karena dia menyadari dia itu hanya hamba. Amin. Saudara, orang percaya selalu melakukan dengan tulus hati. Dia tidak sakit hati ketika orang tidak berterima kasih kepada dia. Karena perbuatan baik yang dia lakukan, dia nggak sakit hati. Karena dia tahu, ketika dia menuntut supaya dia dihargai, dihormati, dia tidak tulus hati. Dan Tuhan tidak akan menerima pelayanan, pemberian orang yang tidak tulus hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Yang ketiga, orang percaya selalu berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, inilah yang membuat orang percaya itu menjadi kuat. Karena mereka selalu melakukan hal-hal yang baik, tulus, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga tidak heran orang-orang yang percaya seperti itu. Mereka orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kuat menghadapi tantangan persoalan pergumulan. Mereka keluar menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami orang percaya supaya menjadi pribadi yang kuat. Tetap melakukan kebaikan walaupun dicurangi, dijahati oleh orang lain. Tetapi kami belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ajar terus kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Dan ajar terus kami supaya kami tidak kompromi dengan dosa. Ajar kami supaya kami selalu berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati hidup kami. Berkati keluarga kami. Berkati ya Tuhan, pendengar yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh mengalami mujizat, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan melawat, sehingga yang terjadi di negeri kami, Indonesia tercinta ini, adalah pertobatan massal. Hamba berdoa berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik pembina, pengurus, dan seluruh anggota yang ada di Bali maupun mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Kuasa Tuhan bekerja. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat kami gunakan untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun mereka berada.
Berkati semua mereka yang terus mendukung pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Tuhan memberkati semua mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di nomor 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 081-9130-1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang hebat luar biasa yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, pemberitaan kabar baik ini, saudara mau mendukung lewat doa, daya, dan dana, saudara yang mau dukung melalui dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis dalam memberitakan kabar baik. Saudara, di saat saudara mendukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara sudah menjadi bagian dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Nusa Penida, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.